warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menikmati nikmat sehat. Dan salawat serta salam kita sanjung agungkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wa muslimat rahimahkumullah, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid atau milad dalam bahasa Arab yang artinya adalah hari kelahiran. Peringatan hari kelahiran atau Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Mungkin sebagian orang bertanya-tanya, apa itu tahun gajah? Tahun gajah adalah bertepatan dengan peristiwa penyerangan kota Mekah dan penghancuran Ka'bah oleh seorang pemimpin kaum Yaman, yaitu adalah Abraha. Tentara pasukan itu mengendarai gajah sehingga dinamakan sebagai tahun gajah. Tetapi atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, para pasukan tentara bergajah itu tidak bisa sampai menghancurkan Ka'bah karena Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung ababil yang membawa batu yang sangat panas yang berasal dari neraka. Burung itu menjatuhkan batu-batu yang terkena tentara-tentara bergajah dan Abraham itu sendiri, sehingga para pasukan bergajah dan Abraham bergelimpangan, berjatuhan korban dan tidak bisa menghancurkan Ka'bah. Masya Allah, itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim. Ayahandanya yang bernama Abdullah pada saat 7 bulan di kandungan ibunya Siti Aminah, ayahandanya wafat. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah dilahirkan oleh Siti Aminah, ia langsung diberikan kepada ibu susuannya, yaitu adalah Halimah Syadiah, yaitu adalah perempuan pedesaan yang berasal dari Bani Sya'ad. Masyarakat Arab memiliki tradisi bahwa ketika bayi telah lahir, langsung dicarikan ibunya, yaitu adalah ibu susuan, yang harapannya adalah bayi itu dapat tinggal di pedesaan dan tak dapat bertumbuh dan kembang dengan baik. Setelah 4 tahun diasuh oleh Halimah Sadiah ibu susuannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada umur 6 tahun mendapatkan kabar duka, yaitu ibundanya Siti Aminah meninggal dunia pada usianya 6 tahun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih, kesedihannya yang sangat teramat dalam karena ibundanya meninggalkannya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirawat oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Tidak berselang lama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh kakeknya berselang 2 tahun kemudian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian dirawat dan diasuh, dididik oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Kaum muslimin wa muslimat rahimahkumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjalani kehidupannya tidak dilalui dengan mulus. Banyak sekali cobaan, banyak sekali halangan, banyak sekali rintangan yang ia hadapi. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalaninya dengan ketabahan, keikhlasan, dan lapang dada. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia ketika dihadapkan oleh sebuah cobaan, ketika dihadapkan oleh sebuah tantangan ataupun rintangan, marilah kita hadapi semua itu dengan lapang dada dan keikhlasan.
Karena tidak ada satupun cobaan melebihi batas kemampuan kita. Tidak ada satupun cobaan yang tidak ada jalan keluarnya. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Insyirah pada ayat 5 dan 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Yang artinya, maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dan menekankan sampai 2 kali bahwa tidak ada cobaan, tidak ada rintangan yang melebihi batas kemampuan kita. Dan pasti ketika Allah memberikan cobaan kita, pasti Allah memberikan jalan keluar dan solusinya. Oleh sebab itu, jangan sampai kita berputus asa dan bersedih, karena semoga di balik kesusahan itu, di balik cobaan itu, ada hikmahnya. Tidak sampai di situ. Ketika Nabi Muhammad SAW menginjak remaja, Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam, mendakwahkan kepada kaumnya. Tetapi cobaan silih berganti. Kaum kafir Quraisy selalu menzoliminya, selalu menyakitinya. Tetapi Nabi Muhammad SAW apakah gentar? Apakah takut di dalam hatinya? Jawabannya adalah tidak. Nabi Muhammad SAW tetap gigih, tetap tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan. Selain itu, ketika Nabi Muhammad SAW menjadi seorang pemimpin, Nabi Muhammad SAW memiliki sifat-sifat yang amat mulia, yaitu adalah jujur, adil, bijaksana, dan amanah. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia, mari kita teladani, mari kita contoh sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita, terutama di kehidupan kita di era modernisasi, digitalisasi maupun globalisasi seperti saat ini. Karena dapat kita lihat fenomena sosial, banyak sekali terjadi penurunan dalam penerapan, dalam pematuhan norma etika sosial yang ada di masyarakat. Bahkan terjadi degradasi moral yang berakibat ketidaktentraman masyarakat di dalam lingkungannya. Oleh sebab itu kita dapat mengaplikasikannya. Sebagai contoh yang dapat saya ambil adalah seorang pemimpin. Banyak sekali kita jumpai pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang tidak jujur, pemimpin yang menyalahi kewenangannya. Selain itu, kita dapat melihat sekarang banyak sekali manusia-manusia tega berperilaku keji. Bahkan tindakan yang kita anggap sepele, seperti kita mungkin tidak sadar kita selalu membuli teman. Kita sebagai netizen berkomentar sangat pedas. Kita tidak berpikir bahwa korban bullying, korban komentar kita berdampak terhadap psikisnya, berdampak terhadap hatinya dan jiwanya. Dan hal yang kita hadapi sebagai mahasiswa dan sebagai siswa ataupun pelajar, kita diberikan amanah kepada kita diberikan amanah oleh kedua orang tua kita untuk selalu belajar dengan giat, mencapai cita-cita kita, kemudian meraih prestasi akademik dan non-akademik. Tetapi mungkin saja segelintir mahasiswa ataupun pelajar menyia-nyiakan kewajibannya, menyia-nyiakan kewenangannya, menyia-nyiakan segala yang dia milikinya, dan menyia-nyiakan amanah yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Mereka menyia-nyiakan waktunya, bermalas-malasan, bahkan mengikuti tawuran, ataupun mereka berbohong untuk tidak mengikuti pelajaran ataupun bolos.
Na'udzubillahi min zalik. Semoga kita semua terhindar dari segala macam perbuatan yang buruk, perbuatan yang tidak baik. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil qiyamah wa zakarillaha katsira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik untukmu, yaitu orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga di peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun ini memberikan syafaat untuk kita dan pembelajaran untuk kita yang sangat berharga di kehidupan kita, serta semoga dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah, sebait dua bait pantun. Pergi ke warung beli ketan, ketanku dapat, malah diambil teman. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar peringatan, melainkan momentum untuk meningkatkan keimanan. Terima kasih. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, dan kepada Allah saya memohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.